pemirsa, saat ini saya berada di Markas Polda Kepulauan Riau dan saya tidak sendiri. Saya sudah di Polda Kepri, Dr. Andes Yak Fitri Halimansyah MK. Nah, pemirsa, supaya tidak panjang lebar, kita langsung saja menyapa dengan kegiatan-kegiatan Polri. Bahkan sering ke dinas di luar dan mungkin jarang sekali ketemu keluarga dan sebagainya. Bisa saya sedikit kan Pak Lingkai bocorkan sedikit ke masyarakat di sampai Bapak sukses ini saat itu. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya ini mendapatkan teman didik yang misteri yang benar-benar mengerti dan individu selalu bayangkan. Selama berumah tangga, saya tidak pernah dipungut oleh istri terkait dengan kegiatan-kegiatan dan kebebasan saya, termasuk anak-anak. Dan ini merupakan sebuah keberkapan saya, karena dari sosok keberhasilan seorang suami itu berbunga pasti dia ditopang oleh orang perempuan yang hebat di belakang. Nah, perempuan yang hebat di belakang kita pertama itu saat dan kedua itu pasti istri kita, dan yang ketiga kalau kita anak-anak putra istri mereka lah. Kalau kita untuk tetap tegar untuk kita orang-orang yang bisa menjadi panutan dan contoh bagi mereka bagi masyarakat negeri. Secara pribadi Pak, kalau tadi kan spesifik tugas Polri, saya juga kepingin memulik masalah fobi dia. Kayaknya nih kita ini kan Polri juga manusia, pentingnya punya hobi. Hobi apa sih yang Bapak milikin sehingga bisa membanding tugas Bapak sebagai bangsawan Bayangkari, apalagi tugas Bapak ini sekarang tidak cukup neterannya sebagai orang nomor satu nih Pak. Ya, saya punya beberapa hobi. Kalau olahraga, saya punya hobi seperti itu praktis. Buat yang ingko permainan sifatnya permainan ya, berbagai speedball dan tidak. Kemudian saya punya hobi yang hubungannya dengan laut seperti itu dan buat ini jadi gitu ya. Kalau lihat laut terkait dengan ada otomotif ya Pak, karena hobi dasar saya itu ya, hobi dasar saya itu di otomotif. Saya suka dengan barang-barang yang tua, berawat yang tua seperti kendaraan-kendaraan tua sudah kecil, sudah kayak rusak. Nah, itu saya hobi itu merestrukturisasi lagi sehingga bisa tampil lebih baik dari kendaraan baru yang ada sekarang. Jadi saya hobi untuk menata ulang sesuatu yang sudah berantakan seperti itu. Sudah untuk otomotif. Saya juga hobi off-road, suka saya dengan alam. Kemudian ya traveling, kemudian keluarga, perjalanan dengan jarak yang jauh. Pasti saya bertindak selaku driver, selaku shooting. Dari itu sudah berjalan sejak saya muda sampai sekarang di usia yang sebegini cukup tua lah ya, tua. Waktu sekitar di Jakarta kemarin, kalau hari cuma satu minggu di sore, saya sudah limpir itu Jakarta Surabaya ke liburan 777 kilo. Saya berangkat Jumat sore, saya pulang Sabtu siang, ya saya Minggu siang biasanya. Dan saya hanya berdua istri saja. Baik, Pak. Tadi kalau melihat dari sisi romantisnya Bapak itu, kalau di rumah Bapak suka bantu istri ngapain? Mungkin pekerjaan-pekerjaan kecil gitu. Malah kalau saya itu malah istri yang saya bantu, dia bantu istri saya. Istri saya kalau orang yang tidak terlalu rewel dengan suasana rumah, jadi dia ikut aja ya. Saya lihat jadi tidak terlalu rumit, dan dia istri rumahan yang pandai memasak, karena itulah yang diturunkan ibu saya. Bila kamu mau memiliki sesuatu yang saya dan menjaga usul air ayat, pandai memasak di rumah, sudikan makanan yang dia suka. Itu kunci sehingga Bapak bisa sukses menjadi seorang Polri dengan dukungan saya. Alhamdulillah, itu saya menurunkan sesuatu yang baik. Ada iklan berikutnya.
Irjen Polisi Dr. Andes Yan Fitri Halimansyah selain penyayang keluarga, dia merupakan anak watan Kepri. Pria kelahiran Tanjung Pinang 9 Januari 1967 lalu itu merupakan budak Melayu tempatan yang berprestasi dan mengharumkan Kepulauan Riau menjadi Kepri yang aman dan kondusif serta sejahtera masyarakatnya. Tidak hanya berprestasi, Yan Fitri juga dikenal sebagai sosok prajurit Polri yang tangguh namun juga penyayang keluarga dan juga memiliki sifat yang sabar dan bijak. Pantas saja siapapun yang mengenalnya begitu hormat dan mengaguminya sebagai sosok yang tegas namun penuh kelembutan. Kepri adalah kita. Apa sih Kepri adalah? Itulah jiwa saya sejak saya jadi polisi. Saya selalu bangga menjadi orang Melayu. Saya selalu bangga menjadi orang Kepri. Jadi dari mungkin sekian banyak ya perwira Polri, hari inilah tinggal saya satu-satunya anak watan Kepri yang masih ada berstatus jenderal yang ada di institusi kepolisian. Saya bangga menjadi putra kelahiran Kepri. Saya ingin menjadi contoh bagi adik-adik saya seluruh generasi muda Kepri yang ada yang lahir di Kepulauan Riau. Coba jadikanlah kebanggaan jadi anak Kepri. Kepri adalah kita itu adalah sebagai wujud pengewajahan diri saya untuk berkomitmen menjaga Kepri ini setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya untuk menjadikan Kepri daerah yang aman dan kondusif di saat saya menjadi Kapolda. Slogan ini merupakan wajatan dari batin saya yang sebenarnya bahwa Kepri harus tetap aman, tetap nyaman, kondusif, dan harus maju. Setuju, Pak. Baik, Pak. Saya kalau ngomongin Kepri adalah kita, saya sangat setuju sekali karena saya juga tinggal di Kepulauan Riau, sekaligus saya juga sudah menjadi bagian dari Kepulauan Riau. Saya juga mungkin jadi banyak sekali pertanyaan di luar sana, khususnya anak muda, Pak ya. Kalau Bapak tadi sudah menceritakan kisah Bapak, profil Bapak, mungkin Bapak juga punya dedikasi, Pak. Apa sih yang menjadikan Bapak kepengen menjadi seorang Polri? Apakah memang sudah ada di dalam keluarga Bapak, mungkin bapak-bapaknya atau neneknya atau pamannya sudah menjadi Polri, atau memang ada keinginan tersendiri untuk menjadi Polri? Dan apa yang menjadi keinginan Bapak untuk menjadi Polri itu, Pak? Motivasi apa? Itu perlu diketahui ya. Mungkin itu sebuah takdir dan terjadi pada manusia. Kakek saya itu adalah Polri, bukan Polri waktu itu ya, malah polisi pada saat Polri sama polisi apa beda? ya, polisi saat zaman Belanda, kemudian menjadi polisi Republik Indonesia pada saat Indonesia sudah merdeka. Kakek saya adalah Kapolres pertama di Indragiri. Di Info itu Kapolres pertamanya itu tahun 4143 itu kakek saya yang bernama Haji Muhammad Bakri ya. Itu beliau itu polisi. Kemudian apa yang memotivasi saya jadi Polri? Yang pertama mungkin takdir ya yang memotivasi. Saya tidak termotivasi awalnya, tapi takdir membawa saya ke sana. Saya karena kecilnya ditinggal wafat oleh ayah, saya berdua adik saya itu masih kecil-kecil, bertiga dengan dua adik saya bertiga itu masih kecil-kecil. Bapak saya meninggal, kami yatim usia 7 tahun. Dalam posisi anak di usia 7 tahun itu tentunya membutuhkan kasih sayang orang tua. Nah, tapi kalau terlalu berorientasi mungkin ibu saya berorientasi kepada melihat anak dengan posisi yang dekat dengan dirinya, tapi anak ini mungkin nggak jadi orang. Jadi saya dititipkanlah dengan kakak saya yang berada sekolah di Jakarta, yang sudah berumah tangga, yang bersuamikan juga seorang anggota Polri. Nah, dari situlah mungkin saya hidup di lingkungan Polri, berada di asrama, berada di kompleks Polri, dan tumbuh berkembang juga menjadi anak kolong, menjadi anak kolong di Jakarta maupun sampai di Semarang. Karena kami tahun 81 pindah ke Semarang karena kakak ipar itu pindah berdinas di Jakarta.
Akademi Kepolisian Semarang. Nah, saya lulus di sari sekolah di situ, melihat hari-harinya melihat taruna, hari-harinya melihat polisi, itulah rasa suka, rasa keinginan untuk menjadi seperti apa yang saya lihat di Akademi Kepolisian dalam keseharian saya selaku anak SMA waktu itu. Jadi itulah terlahir motivasi dan keinginan saya. Dan yang terpenting lagi di sini darahnya kami memang sudah ada darah polisi. Polisi. Baik, Pak, apa suka dukanya menjadi seorang prajurit polisi? Apalagi kalau sekarang ini mungkin anak muda ini juga perlu dimotivasi. Saya ingin motivasi Bapak dan apa yang kira-kira ingin Bapak sampaikan? Ya, jadi anggota Polri, jadi anggota Bayangkara. Bayangkara itu sesuatu yang luar biasa, terutama kalau benar-benar diperankan dengan baik, dengan tulus, ikhlas, ya. Karena di posisi inilah kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, ya, berfaedah, baik dalam rangka memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat. Juga kalau selaku penyidik itu bisa menjadi orang yang bisa memberikan rasa keadilan pada masyarakat kalau diperankan dengan baik dan benar. Itu pertama. Yang kedua, wujud seorang Polri ini bisa menjadi penolong bagi semua, gitu ya. Bagi keluarga juga bisa, bagi sahabat teman, bagi masyarakat umum juga bisa. Jadi peran-peran yang belum bisa langsung dirasakan masyarakat itu adalah peran-peran yang dimiliki oleh Bayangkara Polri. Nah, inilah yang saya sampaikan kepada Mbak Ika, bahwa peran ini adalah peran yang betul-betul mendatangkan suatu faedah dan manfaat bagi orang banyak. Tentunya tentu kalau sudah memerankan faedah bagi orang banyak, tentu ada nilai pahalanya di situ. Baik. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Kapolda Kepri, Jenderal Yan Fitri, dan saya akhirin perbincangan kita sore hari ini. Baik pemirsa, saya Ika Ratna Dewi melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau, dan kita saksikan tayangan-tayangan.